Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Taes. Saya berasal dari Fakultas Sosiologi, pemilih 031-251-083. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur kebudayaan dalam antropologi. Ada pula pendahuluannya, yaitu kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan filter yang manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Menurut penelitian kebudayaan memiliki 7 unsur universal yang selalu ada di semua masyarakat, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan kesenian. Selain itu, kebudayaan juga hadir dalam 3 wujud: gagasan, aktivitas, dan artefak. Kesemuanya saling berkaitan dan berperan penting dalam pembentukan identitas budaya suatu masyarakat. Yang pertama adalah bahasa. Tentu saja kita semua tahu bahwa bahasa adalah sebuah tiang dari sebuah kebudayaan. Tanpa bahasa, kita tidak akan bisa mengerti satu sama lain. Kita tidak akan bisa tahu apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita. Kita tidak akan bisa berkembang, baik itu secara infrastruktur, pengetahuan, dan lain-lain. Bahasa adalah alat utama untuk manusia dalam berkomunikasi, menyimpan pengetahuan, serta mewariskan nilai budaya. Fungsi utama yaitu komunikasi, seperti yang saya bilang tadi, pewarisan budaya, membentuk identitas, dan simbol sosial. Ada pun aspek kebahasaan, yaitu fonologi atau bunyi, morfologi atau kata, sintaksis atau susunan kalimat, semantik atau makna, dan pragmatik atau pemakaian bahasa sesuai konteks. Bahasa juga menjadi penanda identitas suatu kelompok. Hilangnya bahasa lokal dapat mengurangi kualitas identitas budaya, sehingga pelestariannya sangat penting. Nah, bahasa lokal yang dimaksud juga seperti bahasa yang kita ketahui, yaitu bahasa lokalnya orang Makassar itu bahasa Makassar, bahasa lokalnya orang Bugis itu orang Bugis, dan bahasa lokalnya orang Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Ada pula bahasa nasional atau yang sering kita kenal, bahasa yang sering dipakai di berbagai negara, yaitu seperti orang Cina memakai bahasa Cina, orang Inggris yang memakai bahasa Inggris, dan orang Amerika pula yang memakai bahasa Inggris. Ada pula sistem teknologi. Sistem teknologi mencakup cara, alat, serta keterampilan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contoh, alat berburu, sistem pertanian, perahu tradisional, hingga teknologi informasi modern. Makna antropologis. Teknologi adalah bentuk kreativitas manusia yang menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan, seperti pada masa berburu atau barbarisme. Pada saat itu manusia itu hanya menggunakan kapak untuk bertani. Dan sekarang di masa modern manusia sudah menggunakan seperti traktor dan banyak teknologi lainnya untuk bertani. Dan hal tersebut untuk mengefisienkan waktu dan juga banyak cara. Ada pula perkembangan teknologi tidak hanya memudahkan hidup, tetapi juga mengubah cara berpikir, pola interaksi, dan struktur sosial masyarakat. Sistem ekonomi adalah cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bentuk tradisional berburu, meramu, bercocok tanam, beternak. Ada pula bentuk modernnya yaitu perdagangan, pasar, dan sistem ekonomi global. Pertukaran dapat dilakukan melalui barter, resiprositas atau timbal balik, redistribusi atau pengumpulan dan pengiriman kembali, atau perdagangan pasar. Nilai-nilai ekonomi lokal seperti gotong royong dan arisan menunjukkan bahwa sistem ekonomi tidak hanya soal materi, tetapi juga tentang solidaritas sosial. Ada pula organ sosial mengatur pola hubungan antar individu dalam masyarakat. Unsur utamanya itu keluarga, kekerabatan, kelompok, kerja, kelompok usia, serta institusi seperti pendidikan dan pemerintahan. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri itu sangatlah ketat dengan namanya organisasi sosial. Orang Indonesia itu sangat tinggi jiwa solidaritasnya, apalagi terhadap keluarga mereka sendiri atau kerabat mereka sendiri. Orang Indonesia itu menganut sistem apa, ya, pemerintahan, pemerintahan, apa, ya, pemerintahan, 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 pemerintahan,
Ya intinya orang Indonesia itu menganut sistem pemerintahan yang di mana mereka itu akan saling menjunjung satu sama lain tanpa menulikan prioritas dari apa yang mereka. Ada pula analisa data. Sistem pengetahuan mencakup semua hal yang diketahui manusia tentang alam, lingkungan, dan kehidupan sosial. Jenis, penge- jenis pengetahuan. Pengetahuan tentang alam, flora, fauna, atau musim. Pengetahuan tubuh, pengobatan tradisional, pengetahuan sosial, adat atau aturan, hingga pengobatan teknis atau keterampilan membuat alat. Pewarisan melalui tradisi lisan, pendidikan formal maupun pembelajaran non-formal, pengetahuan tradisional yang berpadu dengan ilmu modern dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan zaman. Sistem religi. Religi adalah sistem kepercayaan manusia terhadap hal-hal gaib, dewa, roh leluhur, atau kekuatan supernatural. Komponennya itu mitos, simbol, upacara, tokoh religius, serta sistem kepercayaan. Adapun fungsi yang mereka percaya yaitu memberi makna hidup, mengatur moral, menciptakan solidaritas, serta menjadi dasar hukum adat. Religi tidak hanya terbatas pada agama formal, tetapi juga mencakup kepercayaan tradisional yang masih bertahan di bawah masyarakat. Saya akan memberikan beberapa contoh religi pada masa lalu, yaitu animisme. Nah, animisme sendiri adalah kepercayaan yang dimana orang-orang zaman dahulu itu masih percaya bahwa yang harus mereka sembah adalah nenek moyang mereka, karena nenek moyang mereka percaya bahwa nenek moyang mereka itu masih sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka sekarang. Ada pula kesenian. Kesenian merupakan ekspresi keindahan dan kreativitas manusia. Adapun berbagai macam bentuknya, yaitu seni rupa, musik, tari, teater, sastra, arsitektur, hingga seni kuliner. Adapun fungsinya yaitu media ekspresi diri, hiburan, pewarisan budaya, dan penguatan identitas. Kesenian bersifat dinamis. Seni tradisional bisa beradaptasi dengan unsur modern, melahirkan bentuk baru yang tetap menjaga akar budaya lokal. Adapun tiga wujud kebudayaan, menurut Kojaningrat, kebudayaan hadir dalam tiga wujud. Yang pertama wujud gagasan atau sistem budaya, dan yaitu nilai, norma, dan kepercayaan. Yang kedua ada wujud aktivitas atau sistem sosial, yaitu tindakan nyata, interaksi, upacara, dan upacara adat. Wujud artefak atau kebudayaan fisik, benda hasil karya manusia seperti rumah adat, pakaian, senjata, atau teknologi. Nah, ketiganya ini saling terikat dan membentuk satu kesatuan yang sangat utuh. Adapun pembentukan identitas kebudayaan. Identitas budaya terbentuk dari interaksi antara unsur-unsur kebudayaan dengan pengalaman sejarah, lingkungan, dan hubungan sosial. Tercermin dalam bahasa, tradisi, pakaian, seni, dan ritual. Identitas budaya dapat berubah akibat globalisasi, namun juga bisa diperkuat melalui pelestarian nilai lokal. Pelestarian budaya lokal menjadi penting agar masyarakat tetap memiliki ciri khas yang membedakan mereka dari kelompok lain. Contohnya, seperti orang Toraja yang dimana tradisi mereka saat ini yang sangat-sangat menurut saya tidak mungkin hilang yaitu Manene. Orang Toraja sendiri percaya bahwa pendahulu mereka itu harus mereka hormati karena hal itu dapat membawakan kejayaan bagi mereka. Nah, adapun kesimpulannya yaitu unsur-unsur kebudayaan terdiri dari bahasa, teknologi, ekonomi, organisasi sosial, pengetahuan, religi, dan kesenian. Setiap unsur ini saling berkaitan dalam gagasan, aktivitas, dan artefak. Kebudayaan adalah warisan sekaligus proses yang terus berkembang serta menjadi pembentuk identitas masyarakat yang memahami kebudayaan. Kita memahami hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang kreatif dan berbudaya. Demikian pendapat saya, Pak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.